Oke, sudah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin shalih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para peserta daurah tulab talibat azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu melanjutkan acara kita yaitu daurah fikih nikah dari kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja', yang mana kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-8. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada peserta sekalian yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan al-ila. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tiga kurang jelas suaranya. Oke, sip. Hari ini kita akan membahas tiga pembahasan, yaitu ila, kemudian zihar, dan yang ketiga adalah li'an. Ketiga-tiganya ini adalah mirip-mirip talak ya, yang mana berkonsekuensi nanti bisa terjadi perpisahan antar suami istri. Baik, qala al-musannif rahimahullah, faslun al-ila. Wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur fahuwa muli. Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, baik secara mutlak maupun selama lebih dari 4 bulan, maka dia disebut suami yang mengila. Wa yu'ajjal lahu in sa'alat dzalika arba'ata ashhur thumma yukhayyaru bainal fai'ah wat takfir. Ya, dan yu'ajjal diberikan tempo bagi suami jika istri meminta, ya baik istri meminta atau tidak, diberikan tempo. Kalau suami sudah mengila, maka diwajib diberikan tempo selama 4 bulan. Setelah 4 bulan baru suami diberikan pilihan bainal fai'ah wat takfir, antara antara kembali menjima istrinya atau membayar kafarat, dan membayar kafarat serta atau mentalak. Fa'imtana'a tallaqa alaihi hakim, dan kalau suami tidak mau memilih kedua-duanya, maka hakim yang menjatuhkan talak. Al-ila lughatan al-halif. Ila secara bahasa artinya sumpah. Ya, al-halif. Secara istilah bermakna halifu zaujin yasihu talaquhu wa yata'atta wata'uhu liyamtani'a min wata'i zaujatihi fi qubuliha mutlaqan aw fawqa arba'ati ashhur. Sumpah seorang suami yang sah talaknya. Sumpah seorang suami yang talaknya sah. Sudah kita bahas kemarin ya. Suami yang talaknya sah itu suami yang baligh, aqil, mukhtar. Wa ta'atta wata'uhu. Maksudnya suami ini mampu melakukan jima. Artinya suami yang normal dan sehat. Bersumpah untuk apa? Liyamtani'a min wata'i zaujatihi. Untuk tidak menggauli istrinya. Di mana fi kubuliha, di kubulnya secara mutlak maupun di atas 4 bulan. Ya, ini saya garis bawahi sebagai qaid
pengikat dari ta'rif. Maka ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, menggauli wata. Artinya kalau suami bersumpah, aku bersumpah tidak mau untuk menciummu lagi. Mencium. Ya, itu bukan wata. Maka itu bukan disebut ila. Ya, disebut ila jika suami bersumpah untuk tidak wata. Kalau selain wata maka tidak disebut ila. Zaujah. Maka kalau suami mengatakan kepada budaknya, aku bersumpah untuk tidak menggaulimu lagi, wahai budak perempuanku, maka bukan ila. Oke, maka bukan ila. Karena ila hanya berlaku untuk istri. Fi kubuliha, di kubulnya. Ya, berarti kalau bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lewat dubur, mohon maaf, itu bukan ila. Dan memang menggauli istri lewat dubur haram. Mamnu'un syar'an fil asl. Secara asal hukumnya haram. Ya. Dan baik secara mutlak maupun di atas 4 bulan. Berarti kalau suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, tidak disebut ila. Ya, di sini pahami dulu definisinya ya. Dengan paham definisi maka insya Allah akan paham furuk-furuk fiqhiyah setelah. Hukumnya apa? Haram dan dia adalah dosa kecil. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan itu dosa besar, ada yang mengatakan itu dosa kecil. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dia dosa kecil. Kenapa berdosa ila itu? Kenapa? Karena fihi idza, ada di sana menyakiti istri. Kenapa? Karena si istri tidak mendapatkan haknya untuk digauli sama suami. Berarti ini kan suami nusyus ya. Ya apa enggak? Suami di sini apa? Nusyus. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, nusyus itu memang secara umum terjadi dari istri, tapi juga ada terkadang terjadi dari suami. Contohnya ini, suami tidak memberikan hak jima bagi istri. Maka dia berdosa. Dalilnya qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Di sini ada tarabbus arba'ati ashhur. Kalau suami mengilah istrinya, terakhir kali suami, maka suami ditangguhkan selama 4 bulan, dihukum 4 bulan. Ya, dihukum selama 4 bulan tidak boleh menggauli istrinya. Kalau dia menggauli istrinya, maka dia melanggar sumpahnya. Nah, gitu ya. Rukun ila, halif yaitu suami yang bersumpah, mahluf bihi yaitu yang dijadikan sumpah nama Allah dan sifat-sifatnya atau ta'liq. Jadi ila itu, nah ya catat ini. Ila itu punya 4 gambaran. Suratul ila ada 4 gambaran. Pertama, jika suami menyebutkan ila waktunya lebih dari 4 bulan. Wallahi la ujami'uki khamsata ashhur. Misalnya. Demi Allah, aku tidak mau menggaulimu selama 5 bulan. Nah, ini ila. Karena lebih dari 4 bulan. Kedua, suami tidak menyebutkan waktu, tapi wallahi la ujami'uki atau wallahi la ata'uki. Dah, tanpa menyebutkan waktu. Maka ini mutlak. Maka termasuk ila. 3, suami mengatakan wallahi la ata'uki abadan. Nah, memakai kata abadan, selamanya. Juga termasuk ila. Yang keempat, kalau suami mengkaitkan tidak menjima dengan sesuatu yang tidak mungkin dicapai atau tidak mungkin terjadi dalam waktu 4 bulan. Seperti, wallahi aku tidak mau menggaulimu sampai Dajjal turun. Nah, Dajjal turun kan masih lama. Tidak mungkin 4 bulan ya. Demi Allah aku tidak mau menggaulimu sampai Nabi Isa turun. Wallahi la ata'uki hatta yuhariral arabu Filistin.
Aku tidak mau menjimakmu demi Allah sampai Palestina dibebaskan orang Arab. Masih lama. Tidak mungkin terjadi dalam 4 bulan sekarang. Itu termasuk ila. Oke? Jadi ila itu halif, suami yang bersumpah, mahluf bihi, yang dijadikan sebagai sumpah. Wallahi. Nah, asma Allah dan sifatnya. Bisa juga dengan dita'liq. Ya. Di contoh ila misalnya, kalau aku menggaulimu, maka budakku bebas. Nah, kalau aku menggaulimu, maka budakku merdeka. Kalau aku menggaulimu, maka kamu tertalak. Misalnya kata suami. Kalau aku menggaulimu, maka aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Itu juga ila. Tapi ila tidak dengan sumpah. Tapi dengan ta'liq. Oke? Nah, yang ketiga, mahluf bihi. Mahluf alaihi, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah atasnya, alias objek sumpah. Apa tadi? Yaitu tidak mau menggauli. Tidak mau menggauli. Keempat, suami, zaujun. Ya, itu sudah masuk tadi ke halif. Ya, halif. Karena tadi apa arti ila? Halifu zaujin. Sumpahnya seorang suami. Kemudian yang kelima, istri. Yang keenam, lafaz, sirah. Masalah. Idza ala zauju muddatan aqallu min 4 asyhur. Lihat di sini. Kalau suami bersumpah tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan, aku tidak mau menggaulimu sebulan, kata suami, misalnya. Maka tidak ada konsekuensi apapun. Dan itu tidak disebut ila secara syar'i. Karena ila tadi secara syar'i adalah lebih dari 4 bulan atau mutlak. Au muddatan 4 asyhur. Nah, atau 4 bulan. Pas 4 bulan. Aku tidak mau menggaulimu 4 bulan. Ya, maka tidak ila namanya. Ya, maka tidak ada konsekuensi apapun. Tapi kalau suami bersumpah, aku tidak mau menggaulimu sebulan. Lalu ternyata baru lewat seminggu, dijima istrinya. Maka itu namanya suami melanggar sumpah biasa. Bukan ila. Dia harus bayar kafarat yamin. Kafarat sumpah. Tapi bukan ila nama. Oke. Faedah al-ila kana fil jahiliyah tolakon. Jadi ila dan juga nanti zihar itu di masa jahiliyah disebut talak. Masalah, idza imtana az-zawju an jima'i zaujatihi muddatan tazidu an 4 asyhur duna an yahlif. Nah, ini. Au yusarrih bi'adamil jima' akthar min 4 asyhur falaysa bimudid. Ya. Kalau suami tidak mau menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, tapi tidak dengan sumpah. Au duna an yusarriha bi'adamil jima'. Tidak dengan mengucapkan kalimat sumpah, atau dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia cuma dalam hati aja. Aku nggak mau menggauli istriku 4 bulan, 5 bulan. Tapi nggak diucapkan. Cuman di dalam hati saja. Apakah ini ila? Tidak ila. Kenapa? Karena syarat ila itu harus ada lafaz, sirah. Kayak syarat ila, rukun ila harus ada sirah. Tapi ini suami nggak mengucapkan. Dia di dalam hati aja. Suami bertekad dalam hatinya tidak mau menggauli istrinya 5 bulan. Tapi tidak diucapkan dengan kata-kata, maka tidak disebut ila. Tapi jelas berdosa, ya, tetap jelas berdosa. Kenapa? Karena di situ ada unsur idza, ya, menyakiti istri, tidak memberikan hak istri. Ahkamul ila, hukum-hukum ila. Nah, idza aqsama az-zawju alla yujami'a zawjatahu fawqa 4 asyhur. Fahuwa mukhayyarun baina. Kalau si suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka dia diberikan tangguh dulu. Ya, saya bersumpah untuk tidak menggauli, kata suami misalnya, seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istri 5 bulan. Maka sejak dia ngomong ila tadi, dihitung dari situ 4 bulan. Misalnya dia bersumpah di bulan Muharram kayak sekarang. Maka sekarang kan tanggal 1 Muharram ya. Nah, dihitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Dihitung 4 bulan. Setelah 4 bulan,
selesai 4 bulan, maka kalau suami tetap tidak mau menjima, istri berhak menuntut kepada hakim dan suami diberikan 2 pilihan. Pertama, al-fai'ah, yaitu kembali menggauli istrinya. An yujami'aha qabla mudhil muddah anil yamin. Tadi karena suami bersumpah 5 bulan, tapi setelah selesai 4 bulan, maksimal 4 bulan, maka istri berhak untuk meminta fai'ah, mengadukan masalah ini kepada hakim dan suami diberikan pilihan antara kembali ke istrimu sebelum selesai 5 bulan dan bayar sumpah, ya, bayar kafarat sumpah. Idza halafa billah aw bi sifatin min sifati. Kalau dia memang bersumpah, wallahi la ata'uki khamsata ashhur. Nah, bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau dia meli'an, tidak dengan sumpah atas nama Allah, tapi dengan dita'lik tadi, demi Allah, jika aku menggaulimu, maka budakku bebas, merdeka. Maka dia fai'ah dan terbebas budaknya. Apa yang tadi dia ta'lik, maka terbebas. Jika aku menggaulimu, maka aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka suami kembali fai'ah dan puasa 3 hari berturut-turut sesuai nadarnya. Oke, maka kalau dia melakukan halaf atau ila tidak dengan nama Allah, tapi dengan ta'liq, maka tidak ada atasnya kafarah, tapi dia harus melakukan apa yang dia ta'liq. Yang kedua, kalau tidak mau kembali menggauli istrinya, maka pilihan yang terakhir adalah talak. Ya, jadi dia memilih antara fai'ah atau talak. Idza lam yujami'ha asna'al muddah wa ikhtara talak falaysa 'alaihi kafarah. Kalau ketika dia mengilah, ya, dan tidak digauli istrinya selama masa ilah, lalu misalnya ketika sedang menjalani masa ilah, suami mentalak istrinya. Ketika sedang ilah, ditalak istrinya. Maka ya sudah, tidak ada kafarah baginya. Suami mengilah istrinya 5 bulan. Baru berjalan 3 bulan, suami mentalak istri. Ya sudah, tidak ada kafarah. Tidak ada bayar kafarah sumpah. Far'un idza lam yujami'ha az-zawju wantahatil muddah. Kalau si suami tidak menggauli istrinya dan selesai masa ilahnya, walam yutalliqha, dan juga tidak mentalaknya, nah, jadi tidak mau menggauli balik fai'ah dan tidak mau mentalak, maka rufi'al amru ilal qadhi. Masalah ini bisa diangkat ke hakim. Fa in rafadha az-zawju talaqaha al-qadhi talqatan raj'iyyah. Kalau suami tetap tidak mau mentalak dan tidak mau memfai'ah, hakim yang akan menjatuhkan talak 1 bagi si istri. Ya, talak 1 untuk si istri. Ini bentuk bentuk penyelesaian dari syariat supaya istri itu tidak terkatung-katung. Dia tidak dijimai suaminya dan juga tidak ditalak sama suaminya. Ini kasihan istri seperti ini. Ini suami zalim kayak gitu. Maka syariat memberikan hak bagi hakim untuk menceraikan si istri dari suami supaya suami bisa melepaskan istrinya secara penuh. Masalah, idza idda'atil mar'atu anna muddatal ila intahat wa ankara az-zawj suddiqa az-zawju li'anna al-qawla qawluhu. Li'anna al-qawla qawluhu. Kalau si istri mengatakan, "Oh, waktu ila sudah habis, sudah 4 bulan maksimal." Ya, sudah selesai 4 bulan. Kata suami, belum 4 bulan. Ya, baru 3 bulan. Nah, jadi ini nih debat nih. Kata istri sudah habis 4 bulan. Kata suami belum, baru 3 bulan. Maka yang dibenarkan siapa? Suddiqaz zawj. Yang dibenarkan adalah perkataan suami karena ilah itu bersumber dari suami. Ya, karena ilah itu bersumber dari suami, maka yang dibenarkan adalah perkataan si suami. Kecuali kalau istri bisa membawakan bukti, kan begitu. Idza idda'a az-zawju annahu jama'aha wa da'atiz zawjah annahu lam yusibha fal qawluhu man huna qawluz zawj.
ma'ayami. Nah, sama juga kasusnya kalau si suami mengatakan aku sudah menggaulinya, aku sudah menjimaknya, alias aku sudah fai'ah. Ya, aku sudah fai'ah. Kata istri belum, suamiku belum memfai'ah aku. Maka juga yang dimenangkan adalah perkataan suami tapi dengan sumpah. Ya, tapi suami dengan sumpah. Faedah sumyal wata'u fai'atan li'annahu min fa'a idza raja'. Ya, itu secara bahasa ya. Kenapa disebut fai'ah? Karena dari kata fa'a idza raja'a, jika dia kembali untuk menggauli istrinya setelah dia bersumpah untuk tidak menggauli istri. Idza talaqa ar-rajulu zaujatahu talaqan raj'iyyan thumma ala minha fa tuhsabu muddatul ila min bidayatir raja'ah. Ya, wa tuhsabu muddatul ila min bidayatir raja'ah wa illa fa innal muddata tuhsabu min awwalil ila. Nah, kan tadi diberikan tenggat waktu 4 bulan. Ketika suami mengilah istrinya, maka diberikan tenggat waktu 4 bulan. Pertanyaannya, waktu 4 bulan itu dimulai kapan? Kalau dia statusnya masih istri, ya, belum ditalak, maka mulai waktu 4 bulan itu kalau si suami mengucapkan ilah. Misal kayak sekarang nih, suami mengucapkan ilah pada tanggal 1 Muharram, maka terhitung sejak tanggal 1 itu dihitunglah waktu ilah sampai 4 bulan ke depan. Tapi kalau si istri adalah istri yang tertalak roji'i, sudah kita bahas kemarin ya, masalah rujuk. Istri dia mutallaqah roji'iyah. Kemudian diilah, habis ditalak dan sedang dalam masa iddah, diilah. Pertanyaannya, kapan dimulai waktu ilah? Dimulai saat si suami merujuk istrinya. Ya, dimulai saat suami merujuk istrinya. Oke. Karena ketika di masa iddah, ya, ketika di masa iddah, si istri kan nggak boleh dijima, sah? Ya kan? Ketika di masa iddah, istri tidak boleh dijima. Kenapa? Karena dia sedang masa iddah, bukan? Karena dia sedang ditalak ceritanya, udah ditalak, dan talak itu menghalangi hak suami untuk menjima istrinya, kecuali dengan rujuk tadi. Maka penghitungan muddah ilah bagi istri yang dalam statusnya talak roji'i itu ketika suami merujuk istrinya, baru dihitung masa ilahnya, baru dihitung start.